sesuatu nggak nih, Miss? Ada buat Bu Rizka mah. Ayo apa nih yang mau diomongin, apa yang pengen diobrolin? Saya siap mendengarkan. Gini, Miss ya. Saya tuh pengen sebenarnya lebih ke curhat kali, Miss ya. Saya tuh pengen curhat tentang permasalahan pembelajaran di kelas saya, Miss. Gimana Miss Wina mau bantu nggak? Dengan senang hati Bu Rizka. Oke. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Dan kira-kira capaian apa atau tujuan apa yang ingin Bu Rizka raih dari curhatan kita hari ini? Jadi Miss, saya tuh dari curhatan kali ini pengen dapat solusi, Miss. Solusi dan pemecahan masalah dari masalah tentang pembelajaran saya di kelas, Miss. Pembelajaran di kelas ya? Iya. Oke. Masalah pembelajaran di kelas. Boleh tahu nih ya permasalahannya seperti apa? Coba ceritakan sedikit biar saya lebih jelas, lebih clear gitu. Apa ini? Iya, Miss. Jadi peserta didik tuh ya di kelas saya itu Miss kurang aktif, Miss. Ketika saya bertanya, mereka tuh nggak aktif menjawab. Bahkan ketika saya menjelaskan, mereka tuh kayaknya kurang memperhatikan saya gitu loh, Miss. Kayak gitu, Miss. Sedih banget ya, sebagai guru kita pasti gimana ya kalau dia ngajar nggak ngejawab gitu ya. Iya, saya jadi itu tuh jadi momok gitu dari pembelajaran saya, Miss, kayak permasalahan seperti itu. Terus apalagi nih permasalahannya selain siswanya tidak aktif, bahkan ada yang nggak memperhatikan ya. Iya. Nah, itu terus ada masalah lain selain itu. Iya, Miss. Mungkin berangkat dari latar belakang yang tadi ya, Miss ya. Peserta didiknya kurang memperhatikan, kurang aktif. Nah, hasil dari pembelajaran itu pun nilainya kurang bagus, Miss. Jadi nilai ulangan atau Iya. nilai mereka ya. Iya. Jadi ya berarti karena tidak memperhatikan tadi ya, nggak aktif, jadi nilainya jadi jelek. Iya. Punten ya Bu Rizka, bisa nggak Bu Rizka ceritakan bagaimana cara mengajar Bu Rizka di kelas sehingga jadi saya bisa kebayang gitu kenapa anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran dan ada yang tidak memperhatikan. Mungkin Bu Rizka bisa cerita sedikit seperti apa cara mengajar Bu Rizka? Kalau cara mengajar saya di kelas ya, Miss ya, saya tuh sudah mengeluarkan suara yang lantang, Miss, di kelas itu. Iya. Terus saya juga sudah menuliskan poin-poin penting di papan tulis, Miss. Jadi saya nggak banyak nulis, cuma poin pentingnya aja. Lalu saya jelaskan gitu, Miss. Tapi nggak tahu kenapa ya, peserta didiknya kayak kurang memahami gitu. Padahal saya juga sudah memberikan perhatian kepada seluruh peserta didik di kelas saya. Jadi saya rasa semuanya itu udah saya perhatiin gitu, Miss. Udah saya cover gitu ya. Tapi tetap aja kalau saya nanya malahan peserta didik tuh kadang-kadang ya diam aja, tidak merespon pertanyaan saya gitu. Tidak ada. Iya, nggak ada, Miss. Gimana ya, Miss ya? Gitu. Jadi menurut Bu Rizka sebenarnya sudah maksimal ya dalam melakukan pembelajaran atau dalam proses pembelajaran sebagai guru udah maksimal mengajarnya. Iya, saya rasa sih begitu, Miss. Jadi pertama Bu Rizka sudah mengeluarkan suara yang lantang. Yang kedua juga Bu Rizka hanya menuliskan poin-poin ya di papan tulis, jadi tidak seluruhnya disuruh menulis ya siswa-siswa. Nah, kalau saya mau tanya kembali ke Bu Rizka, kira-kira menurut Bu Rizka, bagaimana sih seharusnya pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif dan memperhatikan pembelajaran? Model atau seperti apa ya kira-kira dalam bayangan Bu Rizka? Biar anak angkat tangan gitu ya, terus menjawab pertanyaan Bu Rizka. Apa kira-kira yang sebaiknya atau proses pembelajaran seperti apa? Gimana ya? Kayaknya menurut saya sih ya, Miss ya. Seharusnya sih banyak kegiatan belajarnya, Miss. Selain tadi ya, Iya. poin-poin penting tadi. Terus jadi nggak cuma ceramah aja sayanya, dan murid juga mendengarkan. Bagus banget ya. Jadi nggak cuma nulisin poin-poin aja ya atau berceramah dengan suara yang lantang, tapi juga banyak kegiatan lain maksud Bu Rizka ya. Iya. Oke. Nah sekarang seperti apa kira-kira itu Bu aktivitas atau pembelajaran seperti apa macamnya kegiatan seperti itu?
Sebaiknya sih seperti permainan gitu ya Miss ya, atau aktivitas yang meminta mereka nggak cuman duduk aja, nggak cuman duduk dan nggak cuman mendengarkan saya menjelaskan gitu. Seharusnya juga saya memberikan model pembelajaran yang berbeda kali ya Miss ya dari biasanya. Seperti apa tuh sih? Seperti waktu pelatihan Miss Winda waktu itulah, yang Miss Winda menjelaskan tentang model pembelajaran cooperative learning gitu, yang berkelompok-kelompok itu kan Miss ya? Benar-benar. Waduh, ya bagus, luar biasa nih Bu Rizka. Ternyata pengetahuannya tentang teknik mengajar, tentang model pembelajaran juga udah bagus banget gitu ya. Wah, luar biasa nih. Jadi gini, selain yang udah Bu Rizka bilang tadi tentang berbagai teknik, juga model pembelajaran yang ingin Ibu Rizka terapkan di kelas, kira-kira apa lagi ya Bu Rizka langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya siswa nih angkat tangan gitu atau mungkin maju ke depan bertanya seperti yang Bu Rizka harapkan? Ya. Apa? Oh iya, kayak gini Miss. Saya ingin manggil siswa kali Miss ya. Supaya saya lebih mengenal peserta didik gitu. Jadi saya nggak hanya bertegur sapa di kelas. Betul. Jadi melibatkan peserta didik itu secara sosial emosional kali. Iya. Yang pernah Miss Winda ceritakan itu ya. Iya. Saya memang kurang hafal sih Miss sama anak-anak itu Miss. Karena kan saya masuk cuma seminggu sekali Miss. Terus saya juga tahu nama-nama anak itu karena ketika saya panggil aja ada di absen. Jadi hanya itu. Betul, benar banget Bu Rizka. Jadi siswa itu pasti akan sangat menghargai guru yang mengenal mereka daripada hanya sekedar nama di kolom-kolom absen. Pasti mereka lebih respect sama guru yang melakukan pendekatan atau kenal dengan mereka secara personal ya. Jadi, nah sekarang nih sudah ada 2 langkah nih tadi ya. Pertama tadi tentang Bu Rizka punya pengetahuan tentang variasi teknik mengajar, terus mau menerapkan model pembelajaran cooperative learning, terus juga melakukan pendekatan dengan siswa ya supaya lebih mengenal mereka, jadi mereka akrab. Jadi di kelas nanti ada apa ya, TikTok gitu ya, ada feedback, ada omongan gitu. Selain itu kira-kira ada lagi nggak? Sepertinya sih penggunaan media kali ya Miss ya. Kayaknya saya juga jarang pakai media yang menarik kayaknya Miss. Iya. Saya baru kepikiran hari ini nih Miss ketika ngomong sama Miss Winda gitu ya. Kayaknya iya. Kayak muncul ilham-ilham gitu ya dalam makan. Udah tahu ya Bu Rizkanya. Terus gimana? Iya, kadang saya tuh nggak sempet Miss buat bikin media-media kayak gitu. Ya, tapi kalau pakai media kayak PowerPoint, gambar atau yang lainnya pasti mereka memperhatikan dan aktif kayaknya ya Miss ya. Pastinya Bu Rizka, sampai geleng-geleng kepala nih saya. Ternyata Bu Rizka itu punya pengetahuan banyak banget. Jadi nggak perlu saya yang ngomong, tapi Bu Rizka tuh udah dari tadi ngomong tentang ini, langkah pertama, teknik, model pembelajaran, pendekatan, terus media, luar biasa banget nih ya. Ya, jadi saya kira Bu Rizka tuh sebenarnya sudah punya semua modal yang dibutuhkan oleh seorang guru agar muridnya memperhatikan, agar muridnya aktif, dan pasti ini pasti akan menarik semua murid Bu Rizka pada proses pembelajaran. Nggak mungkin deh kayaknya kalau enggak. Ya enggak? Iya ya Miss ya. Saya pikir-pikir sekarang Miss kayaknya saya akan merubah cara mengajar saya deh. Itu bagus banget ini ya. Saya itu ikutan terasa merinding nih ya, karena saya kepikiran Bu Rizka tadi sendiri ngomongnya gitu ya tentang, jadi bisa kebayang sebenarnya mengaktifkan siswa di kelas ya dengan cara-cara tadi gitu ya. Luar biasa, memang harus diberi acungan jempol nih kalau ya tuh counsel buat Bu Rizka. Bu Rizka tuh akhirnya menemukan solusi dari permasalahan Bu Rizka sendiri di pembelajaran di kelas Bu Rizka. Nah ini kalau boleh tahu nih ya, kapan kira-kira Bu Rizka mau menerapkan pembelajaran yang seperti sepertinya saya akan mulai dengan pendekatan terlebih dahulu ya Miss kepada peserta didik, dan dimulainya hari ini kalau pendekatan. Wah luar biasa, benar ya? Iya. Datang doang ya? Iya benar. terus. Langsung aja saya Miss. Dan mungkin untuk tentang
teknik dan model pembelajarannya nanti saya tuangkannya di RPP, Miss. Begitu juga dengan pembelajarannya. Jadi bisa saya siapkan mulai besok itu. Malam ini saya siapin, besok saya terapkan. Wah, Masya Allah, hebat hebat. Nampaknya rencananya tuh udah tersusun rapi, rencananya tuh udah ada dan matang sekali ya, dan kayaknya bisa langsung dieksekusi ya hari ini. Mantap, baik. Luar biasa Bu Rizka, akhirnya dari pembicaraan kita ternyata udah mencapai nih tujuan tadi di awal, bahwa Bu Rizka ingin melakukan solusi dari permasalahan Bu Rizka di kelas. Dan ini sungguh di luar ekspektasi saya sebenarnya, karena Bu Rizka ini punya kemampuan seorang guru yang sangat kompeten. Terus sepertinya saya dengan bangga gitu ya, sebagai ini salah satu guru, sebagai rekan guru dari Bu Rizka. Sampai belajar nih kita hari ini. Iya. Alhamdulillah ya Miss ya. Mungkin saya akan mulai pendekatan dulu ya hari ini. Terus nanti malam nih saya bakal siapin tuh media-medianya, materinya saya kemas dengan semenarik mungkin biar besok saya langsung action di kelas. Wah, mantap ya. Senang saya. Terima kasih juga ya. Saya tuh jadi apa ya? Ikut. Padahal yang curhat Bu Rizka, tapi saya ikut merasa senang dengan apa yang Bu Rizka sudah tuturkan tadi gitu. Kayaknya Miss pas saya ngeliat Miss Linda, saya muncul nih kayaknya mulai muncul pemikiran-pemikiran baru gitu ya Miss ya. Sehingga saya mau terapi nih kayak gini. Oh iya dong. Kayaknya kalau mereka sampai nggak merhatiin Bu Rizka, ada yang salah sama mereka, bukan Bu Rizka ya. Nanti biar cerita. Saya pengen denger nih ceritanya berikutnya apa yang terjadi di kelas Bu Rizka ya. Makasih ya Miss ya. Makasih banyak atas waktunya. Ya. Tenang ya. Makasih banyak juga Miss udah meluangkan waktu mendengarkan saya untuk produk gitu. Dengan senang hati. Ya udah Miss